jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Catatan saya kali ini berjudul Sampai 78 triliun dugaan kerugian negara gegara ulah Surya Darmadi. Usut semua konspiratornya. Begini, dengan disangkakan korupsi sampai 78 triliun, Surya Darmadi alias Apeng akhirnya berhasil diamankan Kejaksaan Agung setelah bertahun-tahun jadi buronan atau DPO-nya di KPK RI. Di laman resmi KPK masih tercantum 2 buronan lagi. Harun Masiku, beliau adalah kader PDIP dalam kasus suap KPU waktu itu, dan Izil Ashar, ini mantan Panglima GAM terkait kasus korupsi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Tapi sahabat, nama Surya Darmadi alias Apeng pun tidak ada juga dalam daftar nama buronan yang telah tertangkap di laman KPK itu. Hanya ada 3 nama, Nur Hadi, Hyendra Sunyoto, dan Reski Hebriono. Begitu infonya saat laman KPK itu diakses per tanggal 22 Agustus 2022 kemarin. Setelah diamankannya Apeng oleh kejaksaan, maka persoalannya sekarang adalah bagaimana mengembalikan seoptimal mungkin potensi kerugian negara yang jumlahnya gigantik itu. Gigantik itu artinya raksasa sekali. Sambil tentunya mengawal proses hukum alias penegakan keadilan itu bisa berjalan seadil-adilnya. Artinya, semua konspirator kejahatan itu juga diproses hukum. Mulai saat dia melakukan perampasan lahan dan seterusnya. 78 triliun rupiah itu tentu saja bukan dalam bentuk uang kontan yang digondol pakai karung ke luar negeri. Jumlah itu adalah akumulasi dari semua ulah Apeng yang telah merampas tanah negara, termasuk omset atau bahkan cuan keuntungannya dari bisnis yang selama ini dilakukannya di atas lahan ilegal itu. Nah, memang sahabat, semuanya itu memang mesti diperhitungkan sebagai potensi kerugian negara. Namun yang perlu diingat adalah bahwa perilaku land grabbing atau perampasan lahan seluas lebih dari 37.000 hektar itu, kemudian membangun kebun sawit dan fasilitas pengolahannya, selama ini tentu bukan kerja solo atau kerja sendirian. Ada konspiratornya nih. Perlu diingat sahabat, lahan seluas itu bisa buat sekitar 36.000 lapangan sepak bola loh. Telah terindikasi juga tentang adanya kekuatan politik tertentu selama ini yang bertindak jadi patron untuk melindunginya. Itu juga mesti dibongkar dan diusut tuntas. Kalau korupsi saja terbilang sebagai suatu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, maka konspirasi korupsi kekuatan politik dan bisnis perampasan lahan ini bukan lagi cuma extraordinary crime, tapi sudah super extraordinary crime. Suatu kejahatan yang amat sangat luar biasa busuknya. Dengan mengusut tuntas semua kekuatan politik yang jadi konspiratornya selama ini, maka timbangan hukum dalam rangka mencari keadilan jadi seimbang dan lebih mencakup. Perlu diselidiki dan disidik sejak kapan konspirasi bisnis dan politik ini berlangsung. Siapa oknum atau preman birokrasinya? Akhirnya, siapa gembong mafia politiknya? Beberapa tahun lalu, Apeng akhirnya tercatat dalam daftar pencarian orang atau DPO, atau buronan artinya, dari KPK. Tapi toh ia tetap bisa kabur bak belut dilumuri oli. Super licin. Siapa saja yang berkomplot untuk meloloskan dan mengamankan dia selama bertahun-tahun. Konspirasi jahat ini jugalah yang telah memungkinkan ia selama dalam pelarian itu tetap bisa mengendalikan bisnisnya dari Singapura katanya. Dan mengendalikan bisnis miliaran bahkan triliunan seperti ini jelas bukan seperti main petak umpet ala anak singkong, bukan? Aliran informasi dan tentu saja dana sebesar itu selama bertahun-tahun tidak mungkin tidak terendus oleh aparat, kecuali aparat itu telah ikut jadi keparat. Nah, usut tuntas semuanya, termasuk 2 orang yang masih jadi buronan KPK itu tadi tentunya. Demikian catatan tentang sampai 78 triliun dugaan kerugian negara gegara ulah Surya Darmadi. Usut semua konspiratornya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.